hikmahnya, ilmunya itu untuk siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Ya, ini belum masuk ke materi tentang iddah, ini masih pengantar, ini masih pemanasan dulu, warming up dulu. Ya, supaya kita semakin yakin bahwa memang kita harus ngaji. Nah, gitu loh maksud saya ya. Jadi ini belum ngaji, ini saya belum ngaji, ini masih warming up, pemanasan ini. Ya. Allah mengatakan apa? Yu'til hikmah mayasya. Allah itu memilih. Tidak semua orang diberi ilmu oleh Allah. Tidak semua orang diberi hikmah. Dipilih oleh Allah. Itu sudah urusan Allah. Nah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, diberi ilmu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairan katsira. Ai khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Kebaikan itu di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang mau belajar agama, orang yang mau ngaji, pasti nasibnya baik. Saya ulangi, orang yang mau ngaji, orang yang mau belajar agama, pasti nasibnya baik. Ya, ini yang menegaskan bukan Gus Fikri, ini yang menegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dijadikan orang baik, maka jalurnya, alurnya, skenarionya adalah yufaqihu fiddin. Dia difahamkan kepada agamanya. Dia diberi ilmu memahami agamanya. Maka orang yang berilmu, orang yang ngaji, belajar, pasti nasibnya baik. Karena yang langsung menghendaki orang jadi orang baik adalah Allah. Alhamdulillah kita masuk dalam lingkaran itu. Lingkaran ilmu, lingkaran ngaji. Meskipun secara online, mudah-mudahan kajian kita barokah manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa offline. Kapan-kapan, mudah-mudahan saya kalau punya kesempatan, saya ingin sekali ya ngaji secara offline. Kajian kita hari ini, para peserta Zoom, kajian Zoom yang sangat saya hormati, tentang iddah. Apa itu iddah? Yang pertama, kita mengkaji tentang pengertiannya. Rujukan saya adalah kitab Fathul Mu'in. Rujukan kajian kita hari ini adalah Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in, kitab yang lazim dibaca di pesantren-pesantren, ya, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, tapi ya lumayan. Diterangkan bahwa iddah itu ya makhudatun minal adat. Kata iddah itu diambil dari kata adat. Adat itu artinya bilangan, angka. Ya, bilangan atau angka. Listimaria ala adati aqra'in. Nah, wa ghaliban secara umum ya syar'an muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahmiha minal hamli. Auli ta'abbudi. Pengertian iddah secara syara adalah masa menunggu. Nah, masa apa? Masa menunggu bagi wanita ya yang bercerai untuk bisa diketahui rahimnya bebas dari kandungan atau untuk ta'abbud. Ya.
bagi wanita untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu tidak boleh menikah lagi. Untuk memastikan rahimnya dalam keadaan kosong. Ya. Ini. Wa'i tuyuqdina baro'atu rahmin waliwat'in syubhatin. Untuk memastikan bahwa rahimnya betul-betul kosong. Nah, jadi iddah itu adalah satu kurun waktu, satu periode waktu, di mana seorang wanita tidak boleh menikah lagi, harus menunggu untuk bisa kembali berumah tangga. Nah, yang pertama, pengertiannya sudah. Sekarang bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Yang pertama, tidak boleh keluar rumah. Yang pertama, tidak boleh keluar rumah. Yang kedua, ya, disebut tidak boleh berhias, tarkut tazayun. Ya, disebut tidak boleh berhias atau tidak boleh keluar rumah. Waktunya berapa? Sekarang materi ketiga adalah waktunya berapa? Ya, tidak boleh berhias, itu namanya ihdad. Ihdad, ada pembatasan. Tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh ihdad. Ihdad itu berhias, ada ihdad, berhias atau menggunakan parfum. Ya. Nah, waktunya berapa? Tergantung. Iddahnya tergantung. Banyak macam iddah. Yang pertama, kalau iddah itu karena suami meninggal. Ya. Kalau istri itu ditinggal meninggal suami, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Kecuali dia ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. 2. Masa iddah bagi istri yang dicerai. Ya, yang dia apa? Dicerai. Berapa masa iddahnya bagi istri yang dicerai? Kalau dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai apa? Sampai melahirkan. Tapi kalau dicerai tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa suci, 3 quru. 3 quru. Ya. Dijelaskan yang dimaksud 3 quru adalah 3 kali masa suci. Misalnya wanita itu dicerai dalam keadaan suci, maka dia masa iddahnya adalah haid, suci, 3 kali suci. Seperti itu. Kecuali kalau dia dicerai suami dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang kedua. Yang ketiga, kalau wanita itu meninggal suami atau dicerai, ya, dalam keadaan
belum dikumpuli, belum melakukan hubungan suami istri. Maka masa iddahnya adalah tidak ada. Tidak ada masa iddah. Artinya, umpama dia ditinggal wafat suaminya dalam keadaan belum dikumpuli, setelah nikah, kemudian misalnya suaminya entah tugas, entah pergi kemana, kok meninggal, maka istri ini tidak punya masa iddah. Begitu juga kalau dicerai. Nah, yang terjadi banyak di masyarakat, itu banyak wanita yang sedang dalam masa iddah, itu keluar rumah. Ya, keluar rumah dan sebagainya. Coba kita lihat bentuk larangan bagi orang yang sedang menjalani masa iddah. Kalau ikut mazhab Hanafi, kalau orang wanita itu ditalak, dicerai, ya, maka tidak boleh keluar dari rumahnya, baik siang maupun malam. Kalau ditalak ini, tidak boleh keluar rumah. Ini pendapat Imam Hanafi. Ya, harus tinggal di rumahnya, tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, dan masih menjadi tanggungan, nafkahnya adalah tanggungan suami. Ini iddahnya orang yang wanita yang dicerai. Saya ulangi, tidak boleh keluar rumah, baik siang maupun malam, dan nafkahnya masih ditanggung oleh suami. Tidak boleh keluar dikeluarkan, diusir dari rumahnya. Ini pendapat siapa? Imam Hanafi. Kalau wanita itu ditinggal wafat suaminya, ini kata Imam Hanafi ini ya, saya cuma baca, maka boleh keluar rumah. Ya. Kalau untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Ya. Saya ulangi, menurut Imam Hanafi, wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan awal malam atau sore. Tapi tidak boleh nginap di rumah orang lain. Misalnya dia keluar rumah karena memang harus bekerja. Lah, karena tidak punya suami, yang ngasih makan anaknya siapa? Boleh. Tapi kalau karena dicerai, maka tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Nafkahnya masih ditanggung oleh suami. Yang pertama. Yang kedua, mazhab Hambali. Kita ikuti pendapat Imam Hambali. Wanita yang ditalak atau ditinggal wafat suaminya boleh. Ya, ini beda. Kalau Imam Hanafi, kalau itu dicerai tidak boleh keluar rumah. Tapi kalau Imam Hambali, meskipun dicerai, ditalak, boleh keluar rumah. Ya, untuk kebutuhan yang sangat primer, yang sangat wajib. Ini pendapat Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi tadi tidak boleh kalau cerai, tapi kalau meninggal boleh. Nah sekarang mazhab yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Kalau Imam Syafi'i, ya pendapat Imam Syafi'i atau pendapat mazhab Syafi'i, perempuan yang suaminya meninggal
dan atau dicerai, maka harus tinggal di dalam rumah, tidak boleh keluar kecuali ada kebutuhan. Hampir sama dengan pendapat Imam Hambali. Ya. Dan tidak boleh atau melakukan ihdad, tidak boleh berhias. Ya. Tidak boleh. Berhias. Nah, ini yang terjadi banyak wanita yang ditinggal wafat suaminya, ya, dia berhias dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan banyak wanita yang ditinggal atau dicerai itu belum habis masa iddahnya, sudah daftar atau sudah menerima lamaran. Waduh, ini agak mengerikan. Belum habis masa iddahnya. Ya, kalau ditinggal wafat tadi berapa? 4 bulan 10 hari. Itu baru 3 bulan sudah menerima lamaran. Baru kalau cerai 3 kali suci, baru 2 bulan, baru 1 bulan sudah menerima lamaran. Tidak boleh. Wanita yang mu'taddah, wanita yang sedang itu tidak boleh menerima lamaran. Tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh menikah, menerima tidak boleh. Gus, kalau perempuan, kalau laki-laki gimana, Gus? Wah, kalau laki-laki bebas. Bebas, ya. Gus, mohon ya. izin sebentar, mohon maaf Gus. Bisa minta tolong untuk timnya menyalakan kameranya Gus, karena di sini tidak kelihatan Gus Fikrinya. Oh. Settingan kameranya Gus, mohon Punya saya dinyalakan. ini enggak kelihatan. Iya Gus, sama kita semua di sini juga nggak keluar gambarnya kebetulan Gus. Suaranya ada? Suaranya ada Gus, suaranya terdengar jelas. Oh, tolong Pak Nanang, tolong ini kok katanya, udah kelihatan? Belum Gus. Belum Gus. Di dalam ya. Dari tadi nyari-nyari mana Gus Fikri. Tidak ada keluar. Ini memang enggak ada semua ya. Hah? Enggak ada Tidak semua. ada Ya? Gus. Oh, gimana ini? Caranya Pak gimana? Nanang barusan yang kelihatan Pak Nanang. Gimana ini? Apa punya saya? Semua Gus, tidak ada yang keluar gambarnya di sini. Yang on kamera juga tidak keluar gambarnya. Timnya Gus yang sedang ngeset barusan kelihatan. Ya. Al, enggak keluar gambarnya. Gak apa-apa, dilanjut aja Gus, nanti muncul sendiri wajahnya. Enggak, di peserta Zoom enggak keluar. Enggak muncul, enggak Gus. Enggak muncul. Hah? Dari sana Di saya ada gambar saya. Gambar ibu-ibunya enggak ada tahu Gus. Di gambar ibunya, gambar pesertanya nggak ada, memang nggak ada semua. Iya. Berarti nggak connect di gambarnya, Gus. Coba. Nggak apa-apa, Gus. Gambar semua peserta memang nggak ada di tempat saya. Bentar. Ada 22 orang kan, Gus? Alhamdulillah. Nggak apa, ya? Gus? Anggap aja dengarkan radio. Kan kita pernah melewati masa itu. Lanjut, Gus. Dari sananya ya?
Mungkin settingannya, Gus. Ini, On kameranya mungkin Gus masih di itu. hah? Kameranya Ini mungkin. ini udah diutek-utek sama anak saya kok tetap ya. Yang lain juga nggak ada memang. Saya mulai tadi Ngapunten itu yang batin. bikin kamera link deskripsinya sinten J? Iya, Coba ini nggak tim bisa. Semua Tim nggak ada IT, fotonya ya. Kan coba ada Mas itu. Nanang. J dalam Yai. Coba, apa ini yang salah? Kok enggak keluar gambar semua ini? Punya saya juga nggak ada semuanya ini. Iya, saya live ini juga enggak keluar gambar Yai. Oh, sama berarti. Nah, Yai disuruh on radio berarti Yai. Ini di live di YouTube juga enggak keluar. Bulan kemarin keluar ya. Oh, ini laporan dari tim IT, memang di tim IT juga enggak keluar gambar peserta. Di Bahaya ini. Bahaya. enggak apa-apa Ngaji, Gus. kalau ada suara nggak ada rupa itu bahaya itu. Udah, lanjut ya. Nggih. Baik, Gus. Mudah-mudahan nanti bisa keluar. Atau dari pusat sana, dari Bu siapa tadi yang di sana? Enggak, Bu Tony. Bu Tony, enggak ada, Bu. Udah. Ya. Jadi saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau laki-laki nggak ada masa iddah. Kalau ada wanita sedang dalam masa iddah, itu kok menerima lamaran, apalagi sampai menikah, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Tidak boleh. Zina berarti Gus. Berarti zina. Itu diatur di undang-undang, ini saya masih ingat itu. Saya dulu pernah ngaji itu. Di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Saya hafal undang-undangnya itu. Pasal 2. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu tidak sah. Wah, ini padahal sekarang banyak. Orang belum habis masa iddahnya menerima lamaran. Apalagi sampai berani menikah. Nah, ini perlunya ngaji, gitu. Ya. Iya, Bu. Itu kalau sampai menikah enggak sah kan zina itu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu gambaran. Dan bagi suami yang meninggal, kalau istrinya tidak mentaati aturan main ya, tidak mentaati aturan main masa iddah itu, misalnya istrinya keluar rumah. Saya ulangi, yang dimaksud tidak boleh keluar rumah itu kalau untuk misalnya rekreasi, main-main. Bahkan haji ya, haji, ini ada kasus. Ada suami istri haji daftar, tapi haji yang kedua, haji yang ketiga. Berarti status hajinya sudah bukan haji wajib. Sudah haji sunnah. Nah, ketika akan berangkat, suaminya meninggal, maka sebaiknya ulama berpendapat sebaiknya istrinya nggak usah berangkat. Karena sunnah ya, Gus. Kalau haji sunnah. Tapi kalau haji wajib boleh berangkat dengan bermahram kepada yang lain. Kalau itu haji sunnah, apalagi umroh sunnah dan sebagainya. Sampai begitu. Ya. Nah, untuk suami yang meninggal itu kalau istrinya mentaati masa iddah, maka suami ini dapat pahala. Berarti suami ini punya istri yang sholihah. Sebaliknya kalau suaminya meninggal, istrinya tidak mentaati aturan main iddah itu, maka juga berpengaruh ya kepada suami. Diapain Gus suaminya sama Allah? Sama Gusti Allah diapain suaminya? Itu bisa jadi begini ya. Termasuk suami yang tidak memberikan pendidikan ilmu kepada istri. Bisa masuk wilayah itu. Tapi kalau sudah ditekankan, ya diberi pendidikan
diberi ilmu, ternyata memang istrinya yang agak bermasalah, maka memang istrinya yang bermasalah. Jadi insya Allah suaminya ya sudah bebas. Makanya Aman. penting sekali ibu-ibu kita ngaji seperti ini, penting sekali. Supaya apa? Supaya kita ini hidup tidak mengikuti apa kata saya, tapi apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa kata ulama. Makanya saya kalau ngaji, saya ditanya, saya tidak berani. Ya, saya tidak berani mengatakan, menurut saya, menurut Gus Fikri, saya nggak berani. Tadi saya katakan, rujukan ngaji kita, kitabnya Fathul Mu'in. Jadi saya hanya baca, saya terangkan. Harus ada referensi yang jelas. Kita nggak bisa hidup, apa kata saya, menurut saya, siapa saya ini? Misalnya ada konflik rumah tangga. Ya, kalau menurut saya, suaminya mengatakan, kalau menurut saya, istrinya juga mengatakan, menurut saya, kan nggak ketemu. Harus didudukkan di aturan main menurut agama, menurut Allah, menurut Quran, hadis, sunnah, ulama, dan sebagainya. Mendidik anak, nggak bisa. Menurut saya, pendidikan anak itu nggak bisa. Siapa kita? Nah, jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, maka malaikat akan bertanya, gak bahaya tah? Nah, ya, saya kira begitu pengantarnya. Monggo dipersilakan. Saya kembalikan lagi ke Bu siapa tadi MC-nya? Bu? Sulis Pak Gus. Hah? Sulis Gus. Bu? Sulis Gus. Iya, Bu Sulis. Sulis. Oke, Ah, monggo. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sulis, baik. kepada Bu Estu. Kita bisa diskusi. Monggo. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik Ibu-Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Ibu-Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada Gus Fikri maupun melalui kolom chat. Baik Ibu-Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh saya bertanya, Bu Sulis? Boleh, silakan Ibu Beka. Ya, Assalamualaikum, Gus. Izin ya, Bu Estu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, Gus, kalau misalnya masa Iya, ini ya idah, terus kita... nggak keluar foto, nggak keluar gambar semua ini ya. Iya, Gus, nggak ngerti, Gus. Maaf. Gus mau tanya nih, Gus, kalau misalnya kita kerja, Gus, terus dalam masa idah. Nah, biasanya kan kalau misalnya itu kan paling ada cuti berapa hari gitu ya, Gus ya. Kalau misalnya suami meninggal atau ada apa gitu ya, Gus, itu gimana, Gus, kalau misalnya kita kerja nih istrinya? Ya. Tadi sudah kita terangkan, sudah kita singgung, boleh mu'tadah ya. Mu'tadah itu wanita yang sedang dalam masa iddah, itu boleh keluar rumah kalau untuk urusan yang sangat urgen. Contoh untuk bekerja boleh. Boleh. Tapi dengan syarat tidak harus ihdad, Bu. Ihdad itu tarku tazayun, tidak berhias yang berlebihan. Oh, oke, Gus. Ya, misalnya mau ke rumah sakit, mau ke dokter, boleh. Yang enggak boleh itu, ya, yang enggak boleh itu kalau masa iddahnya karena dicerai. Karena dicerai ya. Iya. Dicerai. Nah, dia enggak boleh keluar rumah. Itu kata mazhab tadi siapa? Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Karena wanita yang dicerai itu sampai masa iddahnya selesai, tanggungan suami. Nafkahnya tanggungan suami. Kalau misalnya dia melanggar tuh, Gus, gimana? Ya dosa. Yang namanya enggak boleh kan ya dosa resikonya. Ya. Gus, Tapi masuk dosa besar apa dosa sedang apa dosa kecil, Gus? Nah, itu ya benar, Bu. Kalau dosa besar kan ini pasti besar banget.
Kan dibilangnya kalau misalnya tipis-tipis gitu, Gus. Misalnya kayak nggak pucat Jangan, gitu ya. jangan. Enggak, Gitu, jangan. Gus. Jangan, Oh, Lebih jangan baik gitu. masuk. lebih baik anu aja, lebih baik tegas-tegas aja. Karena kalau ibu-ibu masuk area abu-abu itu Ah, suka mempertimbangkan sendiri, Gus. hmm. Nggak boleh, udah selesai gitu, Gus. Udah selesai, Nah, nggak boleh, itu nggak dosa boleh. besar aja gitu ya, Gus. Ya. Ya. Yang kasihan Gus kalau dia bekerja ya, dia misalnya jadi tulang punggung memang. Lalu dia bekerja di front office yang Memang penampilannya tuh harus harus dandan. ada apa? Make up Ada gitu. pakemnya, make up-nya harus gini, harus gitu itu. Terus dia harus meladeni misalnya tamu-tamu pria dan dalam kehidupan nyata selama suaminya masih hidup pun misalnya dia sering diganggu secara verbal misalnya oleh laki-laki. Nah, itu kan eh, masuk area yang abu-abu agak ke hitam kalau itu. Iya. Itu hanya mungkin hanya dengan ilmu perempuan itu bisa memutuskan bahwa ini bahaya buat saya karena apalagi misalnya dengar suaminya sudah meninggal terus laki-laki iseng kan ganggu-ganggu gitu, Gus. Adakah Itu bukan fatwa hanya butuh ulama? ilmu, ya, keberanian atau kekuatan menjalani masa iddah itu bukan hanya butuh ilmu, ibu-ibu, tapi butuh kekuatan iman. Betul, Iya, betul. betul. Ya, butuh Yakin kekuatan. pada Allah ya. Dia yakin yang ngasih aku rizki, ngasih aku makan, ngasih anakku makan bukan kantorku. Betul. Nah, Betul, ini Allah, kekuatan iman. Nah, cuman oleh ulama dirumuskan, ya. Jadi dandanannya diminimalkan, sedikit diminimalkan. Yang kedua, didampingi teman. Dia Didampingi pergi teman. itu didampingi teman gitu, Ya, Gus. Anak kali ya, Gus ya. misalnya yang tadi dimaksud menjadi di front office, jadi penerima tamu, resepsionis. Nah, untuk sementara masa iddah dia didampingi teman, sehingga dia menemui laki-laki lain tidak sendirian, tidak face to face, tapi ada Fitnahnya teman. besar banget itu. Nah, untuk menghindari fitnah itu tadi, ya seperti itu. Oke. Makasih, Ada Gus. tadi di chatting ada pertanyaan. Kalau idahnya orang yang nikah siri, ya ini pisahnya kenapa? Kalau nikah siri, ya kemudian suaminya Nikah siri meninggal. boleh, Nah, Pak Gus? Gus, dia kelihatan. alhamdulillah, sama bisa kelihatan ini. Ya, nah nikah siri itu ya secara syariat ya sah. Yang penting rukun nikah itu kan 5, ibu-ibu. Rukun nikah itu ada pengantin laki, perempuan, ada 2 saksi, ada wali nikah dari pihak putri, dan ada ijab kabul. Kabul. Mahar nggak harus ada, Gus? Nggak ada. Mahar itu bukan satu masuk rukun, ya, tidak masuk rukun nikah. Nah, nikah siri itu sebetulnya nggak ada. Nikah siri itu sebetulnya secara bahasa nggak ada, karena siri itu artinya apa? Rahasia kan? Siri itu secara bahasa artinya rahasia. Padahal pernikahan itu harus diketahui ada wali dan ada 2 saksi. Kan berarti ada orang lain yang tahu. Tapi kemudian disederhanakan nikah siri itu nikah yang tidak dicatat. Rugi perempuannya kan, Gus? Rugi, perempuannya rugi, nggak punya kekuatan hukum dia. Kalau misalnya suaminya terus tidak menceraikan, tidak nafkahi, mau gugat cerai gimana nggak ada. Termasuk untuk urusan anak rugi. Kasus Pak Mardiono dulu ya, Gus ya. Ya. Nah, yang kedua, nikah siri itu tidak menjalankan perintah Allah di Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak taat pada pemerintah. Tidak taat pada pemerintah itu kategori apa? Dosa. Dosa. Jadi nikahnya sah secara fikih tapi dosa karena tidak
mentaati struktur pemerintah yang ada. Nah, resikonya juga ini, kalau dia misalnya cerai, ya diceraikan secara otomatis kan secara lisan. Secara lisan. Ya udah, idahnya kalau cerai ya 3 kali suci. Kalau sedang melahirkan sampai melahirkan. Kalau meninggal dunia suaminya, suami sirinya itu, makanya masa idahnya 4 bulan 10 hari, atau kalau sedang hamil sampai melahirkan. Misalnya, tidak dalam keadaan hamil, suami meninggal, maka masa idah istri kan 4 bulan 10 hari. Tapi kalau istrinya ini hamil 7 bulan, hamil 7 bulan. Nah, kemudian suaminya meninggal atau dicerai, maka masa idahnya berarti berapa? Sampai melahirkan 3 bulan, 10 Bulan, hari. 2 bulan, 3 2 bulan. bulan, 2 Enak, bulan, nggak 10 hari. lama-lama, nunggunya nggak lama-lama. Nah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Emang boleh Gus menceraikan istri ketika masih dalam kondisi hamil secara Kalau- agama? Kalau suaminya menceraikan, Bukannya nggak boleh Maksudnya, ya, Gus? Sampai dia melahirkan iya. dulu. kalau Allah mengucap talak itu langsung otomatis jadi gitu. nah, Kalau cerai itu Gus. di sini masalahnya, ya, cerai Kan itu. prosesnya Nah makanya cerai itu yang saya tadi katakan, kalau nikah siri, cerainya itu lewat lisan suami. sakti kali. Kalau nikah tercatat, maka cerai itu dihitung sejak keluar keputusan dari surat cerai itu. Bisa cepat, bisa lama ya Gus. Masa iddah itu dihitung dari resmi, ya, resminya surat cerai itu. Itu dihitung masa iddahnya. Putusan. Keputusan pengadilan, keputusan cerai, surat cerai. Nah sekarang kalau nggak punya surat nikah, mau ngurus ke pengadilan agama kan nggak bisa. Ya. Iya, nggak putus-putus. Nah, makanya di situ ruginya wanita yang tidak mencatatkan pernikahannya. Nanti Gus. ribet. Ngapunten. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh kan banyak mudorotnya nggih Gus. Iya. Lalu kenapa para kiai, para ulama, lalu pemerintah kenapa nggak bikin aturan yang tegas-tegas saja bilang karena merugikan warga mereka yang perempuan, karena membuat status kelahiran anak menjadi tidak jelas, bin bapaknya gitu, tidak tercatat dan seterusnya, kenapa nggak ada pembahasan untuk tidak melegalkan nikah siri itu dan menghukum orang yang melakukan nikah siri? Karena Sudah, kan kami Bu. nih, Sudah. kita nih yang dirugikan. Nah, Sudah, udah. Bu. Sudah. Oh, enggak ada lagi orang yang nikah siri, tah? Ya itu problemnya kan di situ namanya orang. Saya ini sering diminta orang, Gus tolong Gus kami mau menikah. Loh, ya kalau mau nikah ya ke pengadilan agama. Wah ini gini, minta tolong Gus Fikri aja lah. Maaf saya nggak berani. Nggak boleh. Saya menghubungi nggak boleh, nggak berani saya. Karena ini nyangkut nanti masa depan dan sebagainya. Tapi berarti ada yai yang berani ya? Sekarang sudah tegas itu, sudah tegas. Apa yang dikatakan Bu Esti itu sudah tegas sekarang. Alhamdulillah. Karena yang rugi pihak perempuan. Gitu. Ya, ada kaidah begini. Ada hadis ya, bukan kaidah ini. Ini hadis Rasulullah. La dororo wala diror. Ya, agama ini
agama kita ini, yang mulia ini, Islam ini adalah ajaran agama, satu sistem nilai yang tidak boleh ada tipu-tipu. Tidak boleh ada yang dirugikan. Nah, ba'dul ulama mengatakan atas dasar hadis ini, maka nikah yang disebut nikah siri itu, ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Jadi bukan soal tidak tegas, Bu. Tapi ya itu tadi, hukum permintaan dan Penawaran. hukum permintaan dan orang masih. Nah, ada yang berpendapat akhafud dororain. Daripada orang ini kalau tidak dinikahkan zina, ya ada yang mengatakan begitu. Asal yang menikahkan ayah kandungnya, wali nikahnya, ya tetap sah. Tetap sah. Ya, yang menikahkan ayahnya kok. Yang nikahkan bapaknya. Ya tetap sah. Tidak tercatat. Cuma tidak tercatat. Ini kalau tidak dinikahkan, nanti gini, zina dan sebagainya Dah sebaiknya tidak usah masuk wilayah itulah. Iya. Ya, enak pakai yang resmi, tercatat, dan pakai walimah. Ibu-ibu tahu walimah? Apa walimah itu? Pengumuman. Itu loh Bu, kalau habis nikah terus selamatan itu loh. Iya. Habis akad, ijab kabul kan terus selamatan. Atau resepsi ya. Iya. Nah, Pengumuman. resepsi ya atau apa? Syukuran. Nah, benar syukuran. Itu kalau di kampung kayak saya ada ini, misalnya nikahnya jam 8 pagi. Nanti habis zuhur namanya walimah. Walimah itu nikah. Selamatan, syukuran. Nah, itu syukuran atau walimah atau resepsi itu kalau Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Jadi orang nikah kok tidak diselamati, tidak diresepsi, tidak diumumkan, itu dosa. Iya. Kata Imam Hanafi, walin nikahi haqqan. Pernikahan itu punya 2 hak. Jadi kalau Imam Hanafi jelas mengatakan, kalau nikah itu tidak diumumkan, tidak dicatatkan, tidak sah. Kenapa Imam Hanafi punya pendapat walin nikahi haqqan. Pernikahan itu punya 2 hak. Punya 2 hak. Hakun lillah, hak menurut Allah, ini sah secara syariat. Ada hakun linnas. Ada hak untuk manusia. Maka walimah, selamatan, syukuran, resepsi, itu kalau pendapat Imam Hanafi hukumnya wajib. Untuk apa? Tarkul fitnah. Iya. Meninggalkan apa? Menghindari fitnah. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik. Sambil menunggu ibu-ibu yang lain bertanya, nggak Gus? Mau share aja. Tadi kayak ada yang chatting. Ada yang chatting tadi kayaknya. Ada, Gus. Dari Ibu Lisda Poni, izin bertanya Gus, masa idah yang nikahnya siri gimana Gus? Itu tadi sudah dijawab Ustaz ya. Jawab. Baik. Ini yang dari chat jamaah online dari tim Gus Fikri. Apakah secara hukum agama sah cerai jika suami tidak pernah melakukan ucap cerai, tapi surat pengadilan agama keluar atas permintaan istri? Nah, cerai itu berarti yang gugat istrinya, itu yang gugat cerai istrinya. Sah. Kalau pengadilan agama memutuskan dengan pertimbangan banyak macam-macam, maka dikatakan sah perceraian itu. Gugat cerai namanya ya.
Iya, Gus. Nah, kalau tidak salah itu namanya khulu. Uluk, Khulu. Kalau cerai itu dari suami Khulu. namanya, kalau dari suami namanya tolak. tolak. Kalau saya tidak salah ini, kalau cerai itu dari istri, dan ini sekarang banyak. Iya. Dulu yang menceraikan istri itu suami, sekarang suami dicerai istrinya. Wis pokoknya kenemenan wong wedok saiki iki. Bukan terlalu terbalik, ya? Gus. Loh iya, dulu wanita itu maaf ini, takut atau malu dengan istilah, dengan status Janda. janda. Jadi kalau suaminya marah, istrinya takut dicerai. Loh sekarang suaminya nggak ngapa-ngapain, malah bahkan nun sewu, maaf, ini saya tadi baca kitab apa ya? Sebentar. Ada yang jadi itu wanita yang terancam tidak bisa Masuk surga. mencium bau surga, Oh, mencium. bukan masuk surga. Ya, wanita yang terancam tidak bisa mencium bau surga, yaitu wanita yang minta cerai atau menceraikan suaminya karena dia apa? Selingkuh. Saya mau ngomong gitu kok nggak keluar gitu loh. Nggak kolu. Jadi dia minta cerai kepada suaminya, bahkan dia mencerai suaminya karena dia mau menikah dengan laki. Ini wanita terancam. Kalau suaminya yang selingkuh, Gus. Hadisnya tidak mengatakan begitu. Aman saya sudah. Ya. Nah, jadi kalau istri yang menggugat cerai suami dan oleh pengadilan dijatuhkan dengan pertimbangan pengadilan, maka sah terjadi cerai. Dan suami istrinya harus masa iddah. Harus masa iddah juga. Jadi tetap iddah itu pokoknya terjadi perceraian atau kematian. Baik itu yang mencerai suaminya atau istri minta cerai, tetap berlaku namanya apa? Iddah. Ya, saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi kalau nggak salah. Oh, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Izin Bu Hestu, Gus mau tanya. Oke, monggo. Tadi mendengar ada mazhab-mazhab yang disampaikan oleh Gus. Pernah mendengar, sekali ambil mazhab Hambali ya semua seluruh aspek kehidupan pakai mazhab tersebut gitu. Apakah dosa kalau atau salah? Kalau misalnya ambilnya yang enak-enak aja tuh gimana Gus? Boleh nggak sih Gus atau gimana ya Gus bagi kami yang fakir ini? Ya. Demikian Gus, mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang boleh itu intiqalul madhab, pindah madhab. Tapi kalau pindah madhab harus satu paket. Jangan dipotong. Nah, yang tidak boleh itu mencampur adukkan madhab. Namanya talabus. Ini yang nggak boleh, Bu. Mencampur adukkan madhab. Contoh, saya beri contoh. Ya, memegang wanita atau lawan jenis, itu kalau menurut Imam Syafi'i batal. Megang istri umpama, itu menurut Imam Syafi'i batal. Tapi menurut Imam Malik tidak batal. Nah, kalau mau ikut pendapat Imam Malik, megang istri tidak batal, jangan cuma megang istrinya, tapi wudhunya harus satu paket. Nah, ini contohnya.
Kalau saya beri Jadi contoh ya, heeh, saya beri dari contoh. aspek itu aja atau semua? Satu aspek itu aja. Contoh, Oh, begitu. contoh. Iya, Kalau iya. kita wudhunya gini, Iya, ya, Gus. ini ikut Iya. Imam Syafi'i. Berarti nyentuh istri batal. Tapi kalau wudhunya begini, berarti Heeh, wudhunya ikut Imam Maliki. Nyentuh Malik. istri tidak batal. Ya. Tidak boleh Oh, dipotong-potong. Wudhunya iya, begini, Gus. tapi megang istri. Oh, iya, Gus. Iya, Gus. Ini namanya talabus. Ya, Mencampur dicampur-campur. adukan tadi. Ya, Iya. contoh lagi. Kalau Imam Syafi'i itu akikoh ini ya, akikoh, anak laki-laki kambing 2. Anak perempuan kambing 1. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau mazhab Maliki, laki-laki, bayi laki-laki maupun perempuan, itu boleh 1. Laki-laki, anak laki-laki kambingnya 1. Iya. Tapi waktu akikohnya harus hari ke-7. 7. Nggak sampai 40 hari itu Nggak boleh, nunggu. nggak sah. Ya, Kalau ya. Imam Syafi'i mau 40 hari, mau 50 hari, pokok belum balik. Belum Ya. balik masih boleh, tapi kambingnya harus 2. 2. Jadi kalau mau ikut kambing 1 berarti ikut 7 Imam Malik hari. harus 7 hari. Nggak bisa anak laki-laki kambing 1, tapi waktunya ikut Imam Syafi'i. Itu berarti mau enaknya aja itu ya, Oh, Gus? enaknya aja itu yang nggak boleh. Iya, Itu iya. nggak boleh. Oke, jadi hanya per aspek berarti. Jadi Ya, misalnya satu dengan kasus. kaitan kajian Satu- ini. Iya, satu satuan case kasus. by case. Iya, Ya, jadi case dengan by case. masa idah yang kita pelajari hari ini, ya di masa idah ini kita ambil mazhab mana. Itu khusus Ya. saja itu Ya. gitu ya, Gus. Ya. Iya, siap. Ya. Terima kasih ya, Gus, pencerahannya. Maaf ya. Iya, dalam Kenapa harus ada mazhab? Itu untuk mengenakkan kita. Oh, justru untuk mengenakan kita ya, Gus ya. Masya Iya. Allah. Makanya dikatakan ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Adanya madhab-madhab itu Perbedaan. rahmat bagi kita. Iya, Gus. Wah. Contoh, zakat. Zakat kalau Imam Syafi'i mengatakan 2,75. Ya. Harus beras. 3 mazhab mengatakan harus makanan pokok. Tapi kata Imam Malik boleh pakai uang. Oh. Tapi kalau mau ikut mazhab Malik, zakat boleh pakai uang, ukurannya jangan ikut Imam Syafi'i. Iya, Gus ya. Ukurannya juga ikut Imam Malik gitu loh, satu kesatuan ya. Ini saya kira begitu ya. Ya. Wallahu a'lam. Gus, Jadi terima jangan kasih. malah risau, jangan malah bingung. Waduh, mazhab ini loh, itu memang mengenakkan kita kok. Iya. Supaya kita Alhamdulillah. tidak bisa lepas dari hukum. Iya. Nah, saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Gus. Terima Wa kasih. iyyaki wa iyyakunna. Terima kasih, Bu MC. Sama-sama. Monggo. Sami Bu Dewi. Assalamualaikum Gus, sambil mengisi waktu nggih seperti biasa. Mohon izin, saya tuh penasaran dengan aturan masa idah. Tapi Bu Estu hari ini nakalan. Kenapa Gus? Nggak ada sambutan. Sudah Gus, lebih baik buat tanya jawab. Ke Oke, depan monggo, nggak monggo. ada. Silakan. Jadi saya tuh berpikir gini, kenapa ya Allah menetapkan masa idah gitu? Dan beda masa idah menikah dan bercerai. Lalu kenapa ya perempuan harus patuh? Ada apa gerangan gitu?
Lalu saya membaca buku, itu dulu waktu kecil pertama kali dapat pelajaran agama masa idah. Waktu kemarin-kemarin punya anak beli buku ensiklopedia Islam, ada di dalamnya penjelasan para ahli kenapa masa idah. Ternyata di dalam rahim itu ada catatan zina yang pernah dilakukan oleh si wanita atau si laki-laki. Dari situlah nanti Allah mengambil data untuk mengadili yang bersangkutan. Jadi catatan zina itu Allah catat dalam bentuk farjinya laki-laki. Jadi ketika farji laki-laki masuk ke dalam farjinya perempuan, itu membentuk cetakan khas. Jadi ternyata sama seperti kepingan salju yang turun dan sidik jari itu tidak ada yang sama manusia satupun, termasuk farji. Lalu si farji ini ketika dia masuk ke dalam rahim, ke dalam saluran itu, dia membentuk bentuk yang khusus. Nah, bentuk itu nanti ketika berbeda dengan bentuk suaminya, bentuk itulah yang dipotret sama Allah, celek. Tanggal sekian, jam sekian, ada kamu kemasukan suatu benda gitu. Nah, semakin banyak bentuk yang masuk, itu semakin banyak catatan zina yang akan Allah minta pertanggungjawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah kalau untuk itu. Lalu ternyata di buku itu, buku ensiklopedia itu, cetakan farji seorang suami di dalam saluran farji istrinya, itu baru akan hilang sempurna ketika 4 bulan 10 hari. Masya Allah, Gus. Jadi terjawab, barangkali ini ada yang sudah pernah baca juga, barangkali nanti bisa dilihat lagi kalau ada kesempatan membuka di Mbah Google, kan sekarang semua terbuka. Itu saya baca bukunya itu tahun kurang lebih 2007 buku itu. Tapi tetap saja masih belum yakin kenapa bukan belum yakin pada ketetapan Allahnya, hanya karena ilmu saya belum sampai. Mendengar penjelasan pada pagi hari ini dan khususan membahas tentang iddah itu seperti masuk membaca di sini lalu mendengar penjelasan dari guru, dari kiai. Nah, itu yang barangkali memperjelas bahwa kalau kita mempelajari ilmu itu jangan belajar sendiri, harus dapat penjelasan dari orang yang mafhum, sehingga Allah memberikan rahmat paham tuh dari situ. Itu barangkali Gus yang mau saya bagi, tolong mohon bantuannya untuk di googling juga, sehingga sumber referensi kita banyak dan kita tuh bisa menjalankan perintah Allah itu dengan penuh keimanan dan kefahaman, bukan hanya taklid, ya gitu. Tapi Allah itu membuka wawasan pemahaman kita sehingga semua peraturannya kita patuhi dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Ngapunten nggih Gus kalau itu salah. Turun sangat. Pertanyaannya. Ilmu yang semakin meyakinkan kita bahwa ketentuan Allah, ketentuan agama ini pasti ada pembuktiannya. Iya. Tapi mohon maaf, kalau urusan agama kita jangan ambil resiko belajar tanpa guru. Iya, betul Gus. Memang Google bisa menjawab apa saja. Tapi, saya bukan lihat di Google, Gus. Bukan lihat di Google, baca. Enggak, ini secara umum. Iya. Secara umum, kita misalnya ngaji, mau lewat Google, memang mungkin Google bisa menjawab apa saja. Tapi maaf, keberkahan tidak ada. Betul. Tidak ada. Betul. Jadi sebaiknya ya yang ngaji ini. Iya. Ya, ngaji. Seperti yang saya alami sekarang. Begitu Gus menjelaskannya, penjelasan guru saya waktu SMP, ya. Penjelasan buku itu berpadu dengan hikmah dari penjelasan Pak Kiai,
Itu jadi menambah keyakinan. Ya, pertanyaannya Gus, begini. Untuk yang suaminya wafat ya Gus. Nggih. Tadi kan kalau dia tidak pernah di jamah suaminya ketika dia habis menikah, lalu suaminya wafat atau dicerai, itu kan tidak ada masa idahnya ya Gus ya. Nggih. Nah, kalau suaminya yang di usia misalnya sudah usia senja gitu, usia sudah menopause, sudah sepuh, tak mungkin hamil juga, tak bahkan mungkin secara biologis suami istri itu sudah juga jarang ketemu gitu. Apakah aturan masa idah ini tetap masih berlaku, Gus? Ya. Oh, Jadi yang dimaksud adalah jima, ya. iya. Jima itu bukan soal hamil atau tidak. Ya. Yang dimaksud hubungan itu iltiqaul khitanain. Bertemunya dua kelamin. Mau keluar mani atau tidak, mau hamil atau tidak, pokoknya dua kelamin suami istri ini pernah ketemu, berarti wanita ini sudah masuk kategori wanita yang dijima oleh suaminya. Tetap masa idahnya adalah 3 kali suci. Kalau cerai, kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Itu suaminya sudah menopause, sudah tua, nggak mungkin hamil. Jangan ngomong nggak mungkin. Iya. Kalau Allah menghendaki, wah itu aja. Siapa itu penyanyi rock, siapa itu umur berapa punya anak lagi itu? Ahmad Albar. Ya, iya itu. Ya, itu. Jadi ambil aman Robert saja. De Niro, Gus. Nah, ini Bu, di kitab Fathul Mu'in saya beri tambahan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, saya tambahin materi ini. Oke. Nggak ada. Ini, yang dimaksud ihdat, ya, itu apa? Tidak berhias. Ya. Ihdat itu adalah tidak berhias. Yang dimaksud ihdat di sini, satu, ya, meninggalkan langsung tarku labsin masbu'in lizinatin. Ihdat atau tidak berhias, wanita yang iddah, meninggalkan pakaian yang berwarna. Makanya kenapa orang yang meninggal biasanya pakaiannya apa? Hitam. Ada wanita ditinggal wafat suaminya, kok pakaian pink? Merah. Seneng Ini pasti gitu ceri bele ini, ceri bele. Ungu biasanya ya. Nah, ungu. Ya, yang dimaksud ihdat itu Warna janda dong. ya. Ungu memproklamasikan. Apa misalnya pakai pakaian ngejreng, pakai jilbabnya ngejreng. Ini berduka apa bersuka cita kan nggak jelas. Jangan-jangan masuk kategori cheerleader ini. Ya, paham nggih? Jadi yang pertama yang dimaksud ihdat itu tidak atau tarkut labsin, meninggalkan pakaian yang berwarna. Selama masa idah itu ya Gus? Nggih. Ya. Nah, 2. Yang dimaksud tarkut tatoyub, meninggalkan wangi-wangian. Ya, meninggalkan wangi-wangian.
Nah, paham ya? Yang ketiga, meninggalkan perhiasan emas dan perak. Ya. Meninggalkan perhiasan emas dan perak. Cincin dan sebagainya. Berikutnya Iya. nomor berapa ini? 3, Gus. Tarkul iktihal. Meninggalkan pakai celak. Waduh. Iya. Jadi kalau wanita iddah, 1, tidak berpakaian berwarna-warni, 2, tidak pakai wangi-wangi, Pakai harum-haruman. 3, tidak pakai perhiasan emas dan perak. Yang keempat, tarkul iktihal, tidak pakai celak mata. Oh, tadi kita ketinggalan tidak pakai emas dan perak. Celak mata. Ya. Warna-warni, harum-haruman, emas perak, celak mata. Yang berikutnya nomor 5. 5. Meninggalkan minyak rambut. Minyak rambut. Tapi kalau minyak untuk badan, ya body lotion apa sabun apa boleh. Kan wangi itu, Gus. Ya, tapi kan tertutup baju. Galak, Pak Yainya galak. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak berhias. Kalau keluar rumah boleh, misalnya keluar ya membeli makanan dan sebagainya itu boleh. Oh ya, ada kebutuhan. Oke, saya kira begitu tambahannya. Monggo atau cukup? Ada pertanyaan dari kolom chat, Gus. Ya, monggo. Dari Bu Tania, Assalamualaikum, izin bertanya di luar dari masa idah boleh ya Pak Ustadz? Suami istri kalau bercerai, pengurusan harta dan utangnya itu bagaimana Ustadz? Ada yang mulai pernikahan dari nol, ada juga yang harta atau hutangnya dibawa ke pernikahan dimulai dari single. Apakah pembagiannya sama? Begitu, Gus. Bentar, ini kita harus bahas bab cerai deh, Gus. Ini talak kitab rujukan yang kita baca hari ini. Saya tunjukkan. Ini kitab rujukan yang kita baca hari ini. Ini kitabnya gede-gede. Karena menyangkut hukum. Kalau hukum, wah harus hati-hati. Gimana pertanyaannya? Ini Gus, misalnya suami istri yang bercerai, pengurusan harta dan hutangnya itu bagaimana? Dan mulai pernikahan dari nol, ada juga yang harta atau hutangnya dibawa ke pernikahan dimulai dari single. Apakah pembagiannya sama? Begitu, Gus. Ya. Wah, ini nggak ya masuk bab baru ini? Ya, bulan depan nggak, Gus? Insya Allah. Jadi kan pertama wafat, perjalanan ruh, lalu masa iddah, lalu cerai. Itu pembagian warisan. Pembagian warisan, habis wafat, pembagian warisan, terus masa iddah, lalu sekarang cerai hidup. Subhanallah. Tapi saya jawab sekilas saja. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada perceraian, ya, kalau ada perceraian, maka harta yang dimaksud apa istilahnya gonogini ya? Gonogini. Harta bersama itu, ya, dihitung mulai pernikahan. Dihitung mulai pernikahan. Ya, contoh rumah. Kalau
Contoh rumah ini ya, yang paling mudah ya. Contoh rumah. Kalau sebelum menikah, si laki-laki itu sudah punya rumah itu. Nah, ini contoh. Kemudian setelah menikah, suami ini tinggal di rumah itu. Maka ini tidak termasuk gonogini. Termasuk milik suaminya. Milik suami. Tapi kalau misalnya belum punya rumah, masih ikut mertua. Begitu menikah, beli rumah, maka ini masuk gonogini. Meskipun rumah itu dibangun pakai gaji suami. Oh, enak dong ya istrinya. Kenapa? Sebagian ulama berpendapat, ini ya, maaf ibu-ibu bisa lihat, saya tunjukkan, ini sebagian rak perpustakaan di rumah saya. Tolong dilihat. Gus saja yang baca, kami dengar saja. Nah, ya, jadi saya ngambil dari. Kenapa? Meski misalnya begini, suami kerja, pertama nikah masih tinggal sama mertua. Kemudian begitu sudah nikah, entah 2-3 tahun, suami kerja, dapat gaji. Istri nggak kerja. Istri nggak kerja. Murni kerjaan suami. Istri nggak punya bisnis, istri nggak jualan, online nggak. Kemudian setelah 2 tahun bisa beli rumah. Na'udzubillah. Allah memisahkan keduanya. Tapi ya saya itu kalau ngomong cerai itu kok kayak gimana gitu ya. Karena cerai itu disebut abghadul halal indallah at-thalaq. Perkara halal tapi paling dibenci Allah itu tolak. Jadi kalau ngomong cerai kok rasanya merinding gitu. Umpama ini terjadi dipisahkan oleh Allah. Maka rumah yang dibeli suami itu termasuk gonogini. Kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna likulli syai'in baban wa babar rizki an-nikah. Semua itu ada pintunya dan pintu rizki itu nikah. Suami itu bisa punya rumah karena dia punya istri. Jadi mungkin secara materi memang uangnya dari suami. Tapi suami dapat rezeki karena dia punya istri. Maka istri juga punya bagian atas rumah yang dibangun, walaupun secara nominal, secara materi, uangnya itu pakai uang suami. Nih, sebagian saja saya ungkap gitu. Ya, mobil. Yang beli mobil suami. Tapi kalau terjadi perceraian, istri punya hak atas mobil itu. Ini sebagian ulama mengatakan Haknya separuh-separuh gitu, Gus. haknya separuh-separuh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Makanya kalau terjadi perceraian, istri tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya sampai masa iddah selesai. 1. Ya. Meskipun itu rumah Kalau suami. istrinya kerja, Maksudnya tidak boleh istri diusir dari rumahnya. Meskipun itu rumah suaminya. suami. Sampai iddah selesai. Yang kedua, makannya, nafkahnya tetap kewajiban suami. Sampai iddahnya selesai. Ya, ini pertanyaan gonogini, sekilas jawabannya seperti itu. Nanti kita ngaji lagi, kita agak detail, agak dalam tentang pembagian harta warisan. Ya, alhamdulillah di kitab yang saya pegang ini, alhamdulillah
agak detail, agak terinci tentang hukum-hukum rumah tangga, hukum waris, hukum gonogini ada, macam-macam perceraian, mana perceraian yang boleh dirujuk, mana perceraian yang nggak boleh dirujuk, mana yang termasuk hak suami, kewajiban istri, dan sebagainya. Insya Allah kita ngaji kapan-kapan. Sementara kita barangkali masih ada tentang masa iddah. Monggo. Kalau tidak ada, apa ditutup, karena waktunya sudah mendekati zuhur. Baik, Kalau masih ada, monggo. Baik, Ibu-Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sepertinya sudah tidak ada ya, Gus. Bagaimana Ibu Estu? Ya. Kita Yang tutup jelas, saja. maaf Ibu-Ibu, jangan sampai istri menuntut cerai kepada suami, kecuali kalau persoalannya persoalan agama. Oh, udah beda visi misi ya, Gus? Ya, jangan sampai. Karena itu tadi, kalau ada istri, ini ada di kitab Sahih Muslim. Kalau ada istri sampai berani minta cerai, tapi karena urusan dunia misalnya, maka istri ini terancam tidak bisa mencium bau surga. Gus, tapi suami saya brengsek. Subhanallah. Misalnya, suami saya nggak sayang, suami saya seenaknya sendiri, suami saya, dan sebagainya. Diterangkan, kalau ada istri sabar kepada tingkah suami yang dalam tanda petik bermasalah, maka istri ini, wanita ini dapat pahala seperti pahalanya Nyai Sayyidatina Asiyah, istri Fir'aun. Kalau istrinya ngomel, Gus? Ya, ini sebaliknya kalau ada suami paham, sabar kepada perilaku akhlak istrinya yang suka ngomel. Itu kalau ibu-ibu iwaba saya yakin nggak ada, ya, nggak ada yang nggak pernah ngomel. Kalau ada suami yang sabar terhadap perilaku istrinya, maka suami ini dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Masya Allah. Surga dong, Gus. Masya Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali itu mengatakan, mihnatun nisa madrasatul aulia. Saya masih hafal itu. Ya. Mihnatun nisa madrasatul aulia. Ujiannya istri, jadi cerewetnya istri, emosionalnya istri, marah-marahnya istri, itu madrasatul aulia, pendidikan orang kalau mau jadi walinya Allah. Ya Allah. Yang lulus, yang sabar lulus ya, Gus? Jadi wali-wali itu, kata Al-Ghazali, itu hampir semuanya punya istri yang karakternya seperti itu. Masya Allah. Makanya ibu-ibu selamat, ya, selamat meneruskan kebiasaan marah-marah sama suami. Karena suami itu kalau sering dimarahi istri, kalau kuat jadi wali, kalau enggak kuat cepat mati. Ya, kalau suaminya kuat jadi wali. Kalau enggak kuat Cepat. cepat Nauzubillah min dzalik. Nah, iya, itu Al-Ghazali, itu bukan kata Gus Fikri. Al-Ghazali mengatakan mihnatun nisa madrasatul aulia. Oh, iya.
Pendidikan kewalian itu dari istri. Orang diangkat derajatnya jadi wali karena perilaku istrinya. Dia sabar menghadapi perilaku istrinya. Jadi jangan terus menganggap, udahlah, kita nggak ada titik temu, kita cerai aja, kita pisah aja. Lebih baik kita pisah aja. Mentang-mentang punya hak, Gus. Nggak bisa, nggak ada. Lebih baik kita pisah saja. Kecuali kalau sudah urusan agama. Urusan agama. Urusan agama. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Gus, satu lagi pertanyaan, Gus. Oke. Ini kan kita kan ditugaskan Allah untuk berdakwah, Gus. Setelah kita dapat ilmu, kapasitas ilmu ini juga akan Allah tanyakan. Kamu tahu ilmunya? Betul. Lalu ketika ada orang-orang di sekitar kita nih, terus kita beritahu. Yang paling susah itu kan memberitahu keluarga, Gus. Itu trik yang paling baik itu bagaimana cara menyampaikannya, Gus? Supaya tidak terdengar menggurui, sok pinter, sok tahu, tapi kita kepingin menyelamatkan sebetulnya gitu. Apalagi kalau misalnya itu bibi, uwa, paman, atau siapa, bukan paman nggak termasuk ya, kakak misalnya. Seperti itu, Gus. Caranya menyampaikan tentang aturan Allah yang ini ketika kan itu ada momentum waktu. Apa kita langsung suruh kalau sama orang tua misalnya kan harus disuruh berguru pada kiai dan lain-lain. Tapi kalau misalnya saudara terus waktunya momentumnya juga untuk nyuruh mereka ngaji, keburu masa idahnya lewat gitu. Kalau yang wafat itu gimana, Gus? Yang paling nyaman nih diterimanya buat orang itu gimana? Ada satu petunjuk dari ini entah hadis apa makalah, saya masih belum jelas, tapi bunyinya begini. Kaliminnas bimiqdari ukulihim. Kalau kamu ngomong, ngajari orang, ngasih tahu orang, itu sesuaikan dengan kadar akalnya, kapasitasnya, kemampuan berpikirnya, usianya, dan sebagainya. Sesuaikan. Jadi bisa jadi. Hadis bukan, Gus? Iya, kaliminnas bimiqdari ukulihim. Jadi bisa jadi cara kita menyampaikan ke anak dengan ke suami ya nggak sama. Cara kita menyampaikan ke suami dengan paman, dengan orang, nggak sama. Jangan disamakan. Kita harus menyesuaikan ini. Kaliminnas bimiqdari ukulihim. Lihat kapasitas siapa itu. Misalnya begini, kita ngomong sama orang yang lebih tua atau sama ayah atau sama orang tua lah. Kita kan nggak bisa menggurui seperti itu. Misalnya, ya bisa lewat buku. Misalnya kita ngomong, ini kok ada buku bagus ini ya. Ditunjukkan bukunya. Atau ya kalau nasihati suami entah sambil pijit-pijit, sambil apa, kalau nasihati anak ya sambil duduk bareng, makan bareng. Kalau saya, Ibu, saya sering ngobrol santai sama anak ketika makan. Sarapan itu, saya terus ngomong gini, tadi ayah baca kitab, nerangkan, ngaji, ada begini. Jadi sifatnya cerita. Sifatnya apa? Lo enggak? Kan, misalnya ibu-ibu bisa cerita begini. Tadi ngaji sama Gus Fikri, kata Gus Fikri. Jadi seperti orang cerita. Bukan seperti itu dari saya, gitu loh. Kalau kita ngomong kan lain. Ayo kamu kalau wudhu, misalnya kalau sholat, usahakan bisa berjamaah. Nah, orang mungkin beda dengan tadi saya kok ngaji katanya ya ini kata kok orang itu kalau jamaah begini. Nah,
Jadi kita menceritakan tentang ilmu yang kita dapat dari orang lain. Itu lebih terkesan tidak menggurui. Tidak sok tahu. Itu yang dimaksud bil hikmah kali ya Gus ya. Mungkin, insya Allah. Ya, jadi syaratnya kan yang di surat An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika. Yang pertama, kalau kamu mengajak orang kepada kebaikan, satu bil hikmah. Dengan hikmah, dengan wise, dengan bijaksana. Ya, tidak harus duduk, tidak harus dalam konteks seperti kegiatan belajar mengajar. Tidak, hikmah. Sambil renang. Wah, ayah saya dulu, kalau nasihati saya itu kadang sambil main bola. Saya kecil diajari main bola, itu sambil dinasihati. Kadang di mobil, orang itu harus gini. Yang kedua, cara nasihati orang yang ditunjukkan Quran, wal mau'idotil hasanah. Ya. Bil hikmah itu kalau untuk orang yang di atas kita. Kalau yang sejajar dengan kita, wal mau'idotil hasanah, diberi nasihat. Baru kalau orang lain boleh bil mujadalah, dengan diskusi, dengan perdebatan. Walhasil, ya, kita harus selalu berdakwah. Kesimpulannya, kita harus berusaha selalu berdakwah. Mengajak orang kepada kebaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita harus menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Itulah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu dengan cara-cara yang sangat-sangat elegan, sangat bijaksana, sangat cantik. Sehingga orang merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Bisa lewat WA, maka gunakan WA untuk media dakwah kita. Gunakan Facebook untuk dakwah bil medsos. Gunakan status untuk ladang pahala kita. Jangan tengkar sama suami, nulis status. Marahi anak, nulis status. Tengkar dengan istri, dengan suami, nulis di Facebook. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, mau apa lagi? Nah, undang fitnah baru ini namanya. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Baik, insyaallah. Allah menjaga kita semua. Amin. Allah menjaga rumah tangga, keluarga kita semua. Amin. Allah menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Amin. Masuk surga bersama-sama. Amin. Kita ngaji bareng. Passwordnya perhatikan. Perhatikan passwordnya. Kita ngaji bareng. Mudah-mudahan masuk surga bareng. Amin. Ngaji bersama, masuk surga bersama. Amin. Mudah-mudahan barokah manfaat. Rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik, ibu-ibu dan semua peserta Zoom, apa yang benar semuanya dari Allah. Mudah-mudahan barokah manfaat. Apa yang salah karena kekurangan ilmu saya, Al-Fakir Muhammad Mushatiq Fikri Faruk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, mohon maaf. Titip salam untuk suami-suami semua, terutama untuk abang saya, Pak Hestu. Mudah-mudahan selalu sehat. Wadah, Pak Hestu. Ya.
Waalaikumsalam. Salam. Oke. Salam, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak. wabarakatuh. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus, Kiai. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Bu Sulis, terima kasih Bu Toni, Amin, Bu Gus. BK dan ibu-ibu semua. Barakallah. Sampai jumpa bulan depan nggih Bu Toni ya. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada pengajian pagi hari ini. Sebelum kita Insya Allah, tutup, Bapak saya Hasan. sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Baik, mari kita tutup pengajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika. Pamit nggih. Nggih, good. Salam buat Terima kasih, Gus. Bu Terima Ning. kasih, Nggih. Gus. Insyaallah, insyaallah. Salam. Izin pamit ibu-ibu, matur nuwun sangat. Terima Barakallah. kasih, Bu. Assalamualaikum. Izin Terima nih, kasih, Bu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Izin, Le. Terima kasih, Ibu-ibu.